Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari tentang listrik statis. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang adanya gaya interaksi antara dua muatan, yaitu melalui hukum Coulomb, maka hari ini kita akan belajar tentang medan listrik dan flux listrik. Pertama-tama, ada yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik ini berfungsi untuk yang pertama, menentukan arah dari medan listrik. Kemudian, kerapatan dari garis gaya listrik ini juga menunjukkan besarnya kuat medan listrik. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang gambar A ini menunjukkan muatan positif, arah medan listriknya adalah keluar dari muatan atau menjauhi muatan. Kemudian untuk muatan negatif, arahnya medan listriknya adalah menuju ke muatan tersebut atau masuk. Yang C dan D ini adalah garis gaya listrik yang timbul ketika dua muatan didekatkan. Kalau yang C ini positif dan negatif, sehingga mereka tarik-menarik garis gaya listriknya seperti ini. Kemudian yang ini muatan sejenis positif sehingga tolak-menolak, maka garis gayanya menjauhi, saling menjauhi seperti ini. Nah, yang dimaksud makin rapat, makin besar kuat medan listriknya itu bisa dilihat di sini. Ketika jaraknya dekat dari muatannya, di sini kan terlihat lebih rapat. Sementara yang jarak yang jauh ini dia lebih renggang. Nah, berarti yang di sini itu kuat medan listriknya lebih kecil daripada yang berada di area sini. Nah, medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Jadi, area di sekitar muatan listrik itu yang menyebabkan benda-benda bermuatan listrik lainnya itu mengalami gaya listrik akibat adanya pengaruh dari muatan tersebut. Seperti ini ilustrasinya. Jadi muatan Q1 dia memiliki area atau medan listriknya. Kemudian ditaruh muatan Q2, maka nanti antara Q1 dengan Q2 ini akan menghasilkan gaya listrik antara keduanya. Karena Q2 berada di area muatan Q1 atau di medan listrik Q1. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kuat medan listrik akibat sebuah muatan titik, jadi akibat satu buah muatan. Di sini sudah didefinisikan bahwa kuat medan listrik, simbolnya E, itu adalah hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besarnya muatan uji tersebut. Contoh, ini ada muatan sumber, muatannya Q besar, kemudian ditaruh muatan uji Q aksen di sebelah kanannya. Keduanya berjarak R kecil. Karena muatannya positif, maka arah medan listriknya itu ke luar atau menjauhi si muatan sumber ini. Kemudian, nah dari definisinya ini kita mau mencari berapa sih kuat medan listrik di sini, di titik ini, di tempat muatan uji ini diletakkan, adalah membagi gaya Coulomb dengan muatan uji tersebut. Berarti kan F per Q aksen. Nah, F kemarin itu gaya Coulomb kan K kali muatan 1 kali muatan 2 per R kuadrat atau jarak antar muatan kuadrat. Kemudian kita masukkan Q besar Q aksen per R kuadrat dibagi Q aksen. Q aksennya bisa dicoret, maka dari sini kita bisa tahu bahwa kuat medan listrik di area sekitar muatan sumber ini adalah K kali besar muatan itu kaki per jaraknya dari muatan atau per R kuadrat. Muatan uji ini digunakan untuk menentukan besar kuat medan listrik pada suatu titik. Ini tadi ya, untuk bisa tahu di titik ini besar Q-nya berapa. Kemudian syaratnya muatan uji ini harus jauh lebih kecil dari muatan sumbernya, supaya muatan sumber ini tidak begitu terpengaruh oleh adanya muatan uji ini, sehingga mereka gaya interaksinya tidak terlalu besar. Selanjutnya,
ini untuk menentukan arah pada muatan uji ketika mereka berada di muatan sumber positif ataupun negatif. Karena ini muatan sumbernya positif, maka kan arahnya tadi kan E-nya keluar. Berarti di muatan uji ini arah E akibat muatan sumber ini juga arahnya keluar atau menjauhi muatan sumber. Nah, jika muatan ujinya ini positif, misalkan ini muatan ujinya positif, maka arah F atau gayanya akan searah dengan E. Tapi kalau muatan ujinya negatif yang ditaruh itu, maka arah F dan E-nya akan berlawanan. Misalkan ada muatan sumber positif, kemudian muatan ujinya juga positif. Nah, E-nya karena positif pasti menjauhi, berarti kan ke kanan. Kemudian karena positif ketemu positif, tolak menolak, maka F-nya juga ke kanan, berarti searah. Kemudian yang negatif, F-nya karena mereka berlawanan jenis, maka F-nya ke kiri, tarik-menarik, sedangkan E-nya tetap ke kanan karena tetap harus menjauhi muatan sumber. Kemudian kalau muatan sumbernya negatif, kita berikan muatan uji positif, arah E-nya karena muatan sumbernya negatif, E negatif itu kan menuju atau masuk ke dalam muatan, berarti arah E-nya ke kiri. Kemudian karena ini positif, ini negatif, mereka akan tarik-menarik. Tarik-menarik berarti F-nya ke kiri, sedangkan kalau negatif, E-nya tetap ke kiri, sedangkan F-nya ke kanan karena tolak-menolak. Nah, sekarang kalau ada beberapa muatan sumber. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sama dengan kemarin kita menentukan gaya kolom. Nah, karena medan listrik ini juga termasuk besaran vektor, maka besar dan arahnya harus diperhatikan. Untuk menentukan E total yang dirasakan oleh suatu muatan uji harus menggunakan aturan penjumlahan vektor. Contohnya, ada muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif. Kemudian di sini ada muatan uji di titik P. Nah, kita mau cari kuat medan listrik di titik P akibat pengaruh Q1 dan Q2. Q1 karena positif, maka kan arah E-nya ke kanan atau menjauhi muatan tersebut atau keluar, berarti ke kanan. Kemudian E akibat muatan Q2 karena negatif, berarti arah E-nya adalah menuju ke muatan negatif itu, berarti juga ke kanan. Maka kita kalau mau cari EP, itu sama-sama ke kanan, berarti dijumlahkan biasa, atau E1 tambah E2. Besarnya berarti Kq1 per R1 kuadrat ditambah Kq2 per R2 kuadrat. Kemudian kalau misalkan muatannya sejenis yang memberikan pengaruh positif dengan positif, muatan sumbernya sama-sama positif. Titik P-nya juga tetap di tengah. Kita mau cari kuat medan listrik yang dirasakan oleh P. Berarti karena pengaruh muatan 1, arah E-nya ke kanan, menjauhi muatan Q1 positif. Kemudian karena pengaruh Q2, karena Q2 juga positif, berarti arah E2-nya ke kiri karena menjauhi muatan positif. Nah, karena berlawanan arah, berarti yang ke kanan ini plus, yang ke kiri min. Maka EP-nya adalah E1 min E2 atau Kq1 per R1 kuadrat dikurangi Kq2 per R2 kuadrat. Contoh soal. Nah, di sini ada 3 muatan di titik B, C, dan D. Pada titik sudut B dan D sudah diketahui muatannya itu positif, besarnya Q plus Q. Nah, agar kuat medan listrik di titik A sama dengan 0, maka di titik C ini harus diletakkan partikel bermuatan apa dan besarnya berapa, gitu kan, supaya yang di titik A ini nanti E-nya sama dengan 0. Nah, caranya, langkah pertama kita gambarkan dulu total kuat medan listrik di A akibat muatan
B dan D. Kan di sini sudah pasti, sudah diketahui muatannya D dan B ini positif. Berarti kalau gitu di A ini nanti kalau kita gambarkan, pengaruh muatan B di titik A arahnya ke kiri. Kemudian akibat pengaruhnya D itu dia ke atas karena D-nya di positif kan berarti harus menjauhi maka ke atas. Nah, resultannya karena ke atas dan ke kiri maka digambarkan oleh garis putus-putus yang berwarna merah ini. Supaya 0 berarti ini, maka muatan C harus bermuatan negatif agar arah E akibat muatan C dapat berlawanan dengan arah resultan E akibat muatan B dan D. Nah, karena ini ke sini, maka kita butuh E yang arahnya ke sini. Nah, supaya dia ke sini, maka muatan C-nya ini harus negatif. Karena E untuk muatan negatif adalah menuju ke muatan. Selanjutnya, kita hitung resultan kuat medan listrik pada titik A akibat muatan B dan D yang tadi. Nah, karena tadi kan bentuknya segitiga siku-siku, berarti sudut antara vektor EB dengan vektor ED itu kan 90 derajat seperti kemarin. Nah, berarti untuk resultannya itu karena cos 90 0, berarti hanya tinggal EB kuadrat ditambah ED kuadrat kemudian di akar. Nah, kita masukkan nilainya atau besarnya karena tadi muatannya plus Q semua kan, berarti kaki. Kemudian sisi perseginya kita misalkan S, maka besarnya menjadi kaki per S kuadrat dikuadratkan. Nah, kaki per S kuadrat dikuadrat, ini juga kaki per S kuadrat dikuadrat, maka hasilnya untuk resultan di titik A akibat B dan D adalah kaki akar 2 per S kuadrat Newton per meter. Besar E akibat muatan C harus juga bernilai sama dengan besar EA1 ini, karena supaya hasilnya tadi 0. Nah, maka EA1 sama dengan EC, E akibat C, kita masukkan. Nah, ini kaki akar 2 per S kuadrat per kaki C, kita mau cari besarnya C, per jaraknya titik A ke titik C itu kan diagonal persegi. Nah, diagonal persegi itu kan sisi miringnya adalah S akar 2. S akar 2 kalau kita kuadratkan adalah menjadi 2S kuadrat. Nah, S kuadrat dengan S kuadrat bisa dicoret. Ini K-nya juga bisa dicoret. Maka QC-nya adalah Q atau muatan C adalah 2Q akar 2. Maka besarnya muatannya itu berupa muatan negatif, besarnya 2Q akar 2 kolom. Nah, terakhir kita akan mengenal apa sih itu flux listrik. Nah, flux listrik ini juga sudah ada definisinya dalam ilmu fisika, yaitu adalah perkalian skalar atau perkalian titik dot product. Jadi di vektor itu ada dot product, ada cross product. Nah, untuk flux ini dia adalah perkalian titik atau dot product antara vektor kuat medan listrik dengan vektor luas permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Jadi misalkan ini ada permukaan, nah vektor luas permukaan itu tegak lurus terhadap permukaan itu. Jadi tidak sejajar dengan bidangnya, tapi tegak lurus bidang. Maka ini siku-siku. Kemudian E-nya ini adalah kuat medan listrik yang menembus bidangnya. Berarti ini dia sejajar atau membentuk sudut tertentu terhadap vektor luas. Nah, untuk menentukan fluksnya, ini tegak lurus bidang ya. Untuk menentukan fluksnya, kita pakai aturan dot product tadi, vektor A kali vektor B cos theta. Vektor A-nya ini adalah E atau kuat medan, vektor B-nya adalah luas permukaan, kita masukkan EA cos theta. Theta ini sudut antara A dengan E. Nah, ini ada keterangannya. Flux listrik simbolnya seperti ini, satuannya Newton meter kuadrat per kolom atau Weber, kemudian E-nya Newton per kolom, A luas bidang yang ditembus meter kuadrat,
dan theta adalah sudut antara E dengan A. Nah, kalau misalkan E-nya menembus tegak lurus terhadap bidang, maka kan sudut antara E dengan A itu sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Maka kalau ini dimasukkan 1, flux untuk medan listrik yang mengena atau menembus tegak lurus bidang itu tinggal mengalihkan E kali A. Oke, contoh soalnya. Tentukan flux listrik pada suatu bidang persegi dengan sisi 20 cm jika terdapat garis-garis medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom yang arahnya yang A membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang dan yang B tegak lurus bidang tapi ke arah dalam. Oke. Nah, maksudnya gimana membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang? Seperti ini. Misalkan ini E-nya yang warna merah ini, kemudian A-nya adalah bidangnya ini berwarna hijau, kan dia membentuk 30 derajat terhadap bidang, berarti kan yang ini. Sementara untuk theta pada flux tadi itu sudut yang dibentuk antara vektor A yang ini yang tegak lurus ini terhadap E-nya, berarti kita harus cari dulu besar tetanya ini berapa gitu kan. Nah, karena ini tegak lurus, maka total sudutnya ini adalah 90 derajat. Maka theta ini adalah 90 derajat min 30 atau 60 derajat. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi. EA cos theta. EA cos 60. Dimasukkan besarnya. Karena luasnya persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti kan 0,2 meter kali 0,2 meter, maka hasilnya menjadi 4 Weber. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, dia tegak lurus tapi ke dalam. Jadi gambarnya seperti ini ya, dia masuk ke dalam. Nah, vektor A itu kan tegak lurus bidang. A-nya kan yang depannya kan yang ini, berarti kan arah A-nya ke sini, tapi arah E-nya ke kanan, atau yang ini keluar, yang ini masuk. Nah, berarti kalau digambarkan dari sisi samping, kita gambarkan kan gambarnya seperti ini, A-nya ke kiri, E-nya ke kanan, sehingga sudut antara A dan E adalah 180 derajat. Nah, maka ini datanya 180 derajat, kita masukkan ke persamaan ini tadi EA cos theta, berarti EA cos 180, kemudian kita masukkan cos 180 itu min 1, berarti flux listrik untuk kasus kedua adalah min 8 Weber. Oke, nah ini untuk contoh soal flux listrik. Selanjutnya kalian kerjakan soal latihan untuk modul 2.2 kali ini dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sekian. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.